Di tengah hiruk-pikuk kota yang terus berkembang, ada sekelompok orang yang masih berjuang untuk mencari nafkah dengan cara tradisional. Mereka adalah tukang beca yang meskipun sudah ada sejak zaman kolonial, kini terdesak oleh hadirnya teknologi modern seperti ojek online. Perubahan ini membuat mereka harus beradaptasi, bertahan, dan melawan tantangan baru demi kehidupan yang lebih baik. Pak, selamat malam. Ya, selamat malam. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Nama? Sastro, Pak Sastro. tukang pijat sama becak. Oh, tukang Iya. pijat dan Iya. becak. Bapak umur berapa? kalau Umur boleh tahu? 62-an, Oh, 62. 62 udah. Tua lah. Bapak Iya. sendiri udah jadi tukang becak udah berapa lama, Pak? Ya udah lama, ada 10 tahunan. 10 tahunan berarti Iya. sekitar 2014 ya, Iya, Pak ya. iya. Nah, selama Bapak hari ini udah ada apa namanya? Pemasukan Hmm? belum ada. Oh, belum 2 hari ada. kosong. Oh, Bapak ini biasa keluar dari jam berapa, Pak? Dari jam 9-an pagi. Jam 9 pagi. Iya, habis Sampai? keplosan ke sini. Sampai sekarang belum ada Biasanya pemasukan. Nah, Pulangnya jam berapa? ya kadang-kadang jam 12, kadang jam 1 Jam malam. Nah, biasanya Bapak mangkalnya gitu di mana, Pak? Kadang di sini di perapatan Pasar Wage, Hmm? kadang di Serimaya. Serimaya. Iya, Oh, kalau pagi itu jam 8 jam 9 di alun-alun. di alun-alun. Oh, Iya. sekitaran sepanjang Iya, jalan panjang ini ya. ini ya, iya. Ah, Nggak pernah jauh-jauh lah. udah 2 hari, Pak, belum ada. Iya, ya? belum ada pemasukan, Itu, benar nggak bohong. itu kalau menurut Bapak itu karena kenapa gitu? Belum ada yang Ya sekarang sepi, susah penumpangnya. udah Penumpangnya nggak ada banyak gitu. yang lebih memilih Iya, untuk kebanyakan ojek online ya. iya Pak? ojek online, mobil itu tran. Trans Banyumas Iya. itu ya. Waktu kemarin narik 2 kali cuma dapat 27. Dari 27. sini ke Pondalan 10.000. Kebun dalam. Ya terus penisian 17.000. Hmm. Ini 2 hari kosong. Biasanya Ah. Bapak mangkalnya di Iya, Simpang ada. aja? Apa Iya. agak ke dalam ke Pasar Wagenya? Enggak pernah. Oh, Ya enggak. cuma aja di perapatan sini aja. Oh gitu. Perapatan Pasar Wage, terus sana Serimaya, alun-alun. Itu jalur ini aja udah enggak jauh-jauh. Nah, biasanya Bapak selama narik beca ini sudah maksudnya rata-rata penghasilannya sehari berapa, Pak? Nah ya kadang-kadang ya nggak lagi. Kalau sekarang tuh nggak bisa nentuk nah. Kalau sekarang, kalau dulu lah Ya, bisa. dulu. Kalau dulu bisa 50, 60, iya 70. Sekarang nggak bisa. Nah ya nggak bisa nentuk nah. Ya, karena Becak sekarang nggak laku lah. Terus terang kurang laku. itu dari misalnya harapan Bapak sendiri itu untuk beca ini gimana, Pak? Kenapa? Dari misalkan dari pemerintah kah untuk lebih diperhatikan atau seperti apa gitu, Pak? Ya kalau pemerintah nggak ada apa perhatikan, buktinya ini kemarin apa ngasih sembako yang surat-surat dari RT, dari yang anak-anak ini apa tukang becak sini nggak ada hadiah beras sembako, itu nggak ada. Yang dapat dari lingkungan, dari RT gitu. Dari sini nggak ada. Teman nggak dapat apa-apa lah, terus terang kosong, nggak ada apa-apa lah. Kalau dari pemerintah ya Iya. masih belum ada Belum ada. sesuatu yang Iya. bisa merubah Iya, tukang becak. kondisinya Kondisinya. sekarang ini. Oh iya, sebelumnya Bapak perkenalkan, saya Muhammad Irfan Arik, biasa Muhammad dipanggil Arik. Arik. dari- Ya, saya dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Iya, Sudirman. Sudirman. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas saya Iya. di mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Iya, iya. Jadi kenapa saya tanya Bapak Iya, tentang Perbecakan. bagaimana perbecakan sekarang ini, karena di sebelumnya Bapak sudah tahu tentang hak asasi manusia itu atau belum, Pak? Ya belum. Belum ya. Jadi hak asasi manusia ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu yang ada, setiap orang gitu. Setiap orang. Ya, dan itu tidak bisa dihilangkan Iya, gitu. iya. Itu melekat pada diri kita sendiri. Iya. Dan di Indonesia itu sudah diatur tentang hal itu. Iya. Ada salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang menyangkut tentang hak asasi manusia yang Iya, iya. menyebutkan bahwa setiap
orang berhak untuk pekerjaan yang layak untuk kehidupannya dan Iya. penghidupan yang layak. Nah, kenapa saya ingin mengangkat hal itu? Karena terkait kemajuan atas Iya. ojek online ini Iya, belum online. tentu semuanya merasakan manfaatnya. Pasti ada yang diuntungkan dan Iya. ada beberapa pihak juga yang tidak diuntungkan seperti itu. Seperti Iya. makanya saya ingin Ingin tahu ini. ingin tahu bagaimana tukang becak di era sekarang ini, di mana sekarang transportasi online itu sudah sangat menjamur lah, di mana-mana ada dan sangat mudah untuk diakses. Iya. Nah, makanya saya ingin tanya bagaimana nasib tukang beca setelah adanya transportasi online ini, walaupun memang transportasi online ini sudah hadir bertahun-tahun lalu. Iya, iya. Kenapa saya sekarang tetap ingin mengangkat hal itu? Karena apakah setelah sekian lama adanya transportasi online, pemerintah atau pihak-pihak lain sudah memberikan solusi untuk pihak-pihak yang tidak diuntungkan dengan hadirnya transportasi online ini? Nah, berarti kalau dari Bapak, untuk dari pemerintah sendiri belum ada hal yang signifikan untuk merubah Becak. beca, Iya, nasib iya. nasib Iya, tukang beca. becak iya. Belum ada. Nah, tapi kalau dari selain pemerintah gitu Pak, masyarakat atau pihak kampus seperti itu Pak, apakah ada pernah melakukan sesuatu gitu terhadap? Belum. Hmm, Belum ada. berarti kemungkinan hanya sebatas Sebatas masih ini aja baru. untuk mungkin masyarakat lain ada Mm-mm. yang memberikan bantuan sosial mungkin seperti itu saja ya Pak bentuknya ya, atau memberikan sembako. Kalau sembako ya kadang-kadang atau- ada. Kadang-kadang. Dan itu juga mungkin banyak kan biasa- dari gereja yang Oh, sembako. dari gereja Pak. Iya, yang banyak kan. Dari gereja itu mungkin pemberiannya mendekati Natalan seperti Yang itu. nggak mungkin. tahu ya, Beb. Kemarin ya dapat Apa Ya, Pak? Misalnya beras, sembako. iya sembako beras, minyak, Hmm, sarimi 2, gula, kopi. Kalau untuk Bapak sendiri ini sekarang misalnya sudah berkeluarga Pak? Udah. Untuk istri, Cucunya, anak? iya Oh, udah cucunya. sampai Istrinya tahu cucu. udah meninggal. Oh, iya. Cucunya itu 6 cucunya 6. Iya, anak 2, anaknya 6 putune. Nah, untuk Bapak sendiri ini sekarang tinggalnya sama siapa Pak? Sendirian. Sendiri. Mm-mm. Untuk anak-anaknya berarti? Anak-anaknya paling penting ada yang di Kebumen. Oh sudah. Sopo udah keluarga semua sih. Sudah enggak di Purwokerto juga ya Pak? Enggak. Nah, untuk Ya paling kadang-kadang ke sini. itu kalau berarti misalkan seperti 2 hari ini Pak, mohon maaf Iya, kalau tidak berkenan di hati nggak apa-apa, nggak usah Iya, iya. kan Bapak tidak dapat masukan nih Pak untuk 2 Iya. hari ini. Itu bagaimana Bapak untuk menghidupi, untuk makan, Ya kemarin mungkin ya ngopi kadang atau rokok gitu? Ya kadang-kadang itu dikasih sama itu Mas. Kadang-kadang kan saya dapat pijetan. Ya makanya nggak terlalu apa itu. Ya saya bisa bagi lah gitu. Ini dapat, kalau besok nggak dapat kan ada. Ya masih ada yang gitu. sisa Iya. kemarin seperti Iya, itu Pak. Iya. Untuk harapannya, Harapan lainnya, Bapak sendiri iya. ini gimana Pak? Untuk misalnya apakah Bapak ingin mencoba untuk pekerjaan yang lain gitu atau gimana Pak? Ya kalau ada sih emang kerja lain. Kalau ada gitu. Kalau ada Iya. coba kerja yang lain gitu ya Pak? Iya. Misalkan ada nih Pak dari masyarakat, misalkan dari UMKM gitu, usaha-usaha milik masyarakat yang ingin mempekerjakan Bapak seperti itu. Bapak mau? Ya mau. Kemarin aja bersih-bersih itu di gor, rumput-rumput suket itu kemarin. Di Gor Iya, Satria ini? Satu Satria Nah, ya, kalau ya. seperti itu datangnya dari mana Pak? Berarti Ya, dari pemerintah atau Ya tahu, pengurus? nggak tahu pengurusnya gor Oh kemarin. gitu. Iya, orang 3. Ke- Apa aja lah saya Apa aja, iya, Bapak yang jalanin ya? Iya, yang penting benar dan halal, jangan merugikan orang lain gitu penting aja. halal ya Pak ya, Iya. dan cukup gitu untuk hidup. Iya. Iya. Nggak pilih-pilih, yang penting ya gitulah. Yang penting jangan merugikan orang lain lah namanya. Berarti untuk sekarang ini dari pemerintah masih belum ada Iya, ada perubahan belum lah. ada perubahan apa ya? Iya. Nah harapannya sendiri untuk pemerintah gitu, ada apa untuk misalkan merubah nasib para tukang becak seperti Iya, iya. sekarang ini, apakah supaya lebih terorganisir atau dibuat seperti ojek online gitu Pak? Ya
kalau bisa ya enggak apa-apa kalau bisa. Oh, kalau Iya. bisa Bapak sangat mendukung lah ya. Iya iya, kalau bisa enggak apa-apa. Karena memang sampai saat ini juga masih belum ada apa namanya yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu. Tapi ya alhamdulillah untung Bapak bisa mengatur pengeluaran Iya, ya Pak, jadi pengeluarannya masih ya. bisa mencukupi untuk Iya. kehidupan ya Pak. Waktu dulu sebelumnya corona saya kerjanya cuma mijet siang malam penuh. Habis corona sekarang waduh. Nah, Dulu, kalau iya kurang aduh banyak yang nggak pijet. kalau dulu. untuk pijat itu gimana Ya. Pak sekarang ini? Ya kalau urut itu 1 jam minim-minimnya 50.000. 50.000 satu Iya, jam. 1 jam. Minim itu. Sampai sekarang ini masih ada masih banyak Ya, ada panggil, tapi Pak. nggak banyak ya. Ada tapi nggak terlalu full. Dulu kan siang malam pasti ada. Kalau sekarang nggak ada ini. Ya kemarin aja mijet 1. Oh, kemarin ada satu. Ini janjian sama orang Arca bilangnya jam 5-an mau ke sini nggak datang. Saya sudah beli GPku, Budi malah nggak datang orangnya. Jadi becak ini saya sebagai apa itu? Sampingan lah gitu. jadi iya. Bapak utamanya sebagai Pijet iya. pijat ya Pak ya. Iya, pijet turun. Nah, kalau pijat sendiri Bapak udah berapa lama Pak? Oh, ya udah ada 40 tahunan. Oh, 40 tahun Iya, untuk pijat orang sendiri. seleo. Hmm. Ya sakit apa gitu, kerikin. Nah, Banyak pengalaman Mas. Kemarin aja Polres yang muda-muda angkatan itu Ya. kemarin saya yang ngurut habis selatan dan Nah, kalau pijat pun apakah untuk pijatnya sendiri ada apa namanya? Ada bantuan dari pemerintah atau enggak juga? enggak Oh, enggak berarti enggak ada. untuk becak dan becak dan pijet enggak ada pijat dari ini pemerintah enggak ada. benar dari Bapak sendiri aja. Iya sendiri. Pijet saya turunan bukan sekolah. Oh gitu. Turunan dari nenek saya itu. Nah, sebelum Bapak orang asli Purwokerto. Kalau asli dulu saya orang Gombong Kebumen. Oh, Gombong. Pindah ya. ke sini. Oh, pindah ke sini. Iya. Gitu ya, Pak. Berarti untuk becak sendiri 2 hari ini belum ada penghasilan belum dan ada selama penghasilan. ini juga belum ada bantuan dari pemerintah ya Pak. Iya belum ada. Ya, seperti itu aja sih Pak dari Iya saya. ya. Ya makasih. Cukup. Ya barangkali diusahakan lah. Iya, Iya siap, ada. saya nanti akan coba bantu. Pak Asastro namanya. Siap. Iya Kang. Supaya Pasti saya di situ pasti. ya di perempatan Simpang Pasar Wage. Iya, perempatan Sarwage. Pasti di situ. Siap Bapak. Iya. Terima kasih banyak atas bantuannya malam ini Pak. Ya, makasih. Terima kasih banyak. Iya. Berikut adalah saran untuk pemerintah terkait perlindungan hak asasi manusia bagi orang lanjut usia yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bisa berbentuk bantuan sosial yang mana ditingkatkan bantuan langsung tunai dan subsidi kebutuhan dasar bagi lansia miskin seperti pangan, obat dan perawatan kesehatan. Dan pelayanan kesehatan, perluas akses layanan kesehatan terjangkau dan pemeriksaan rutin untuk lansia agar tetap sehat dan terawasi. Dan pemberdayaan ekonomi, sediakan pelatihan keterampilan dan peluang kerja fleksibel bagi lansia agar mereka tetap produktif dan mandiri secara finansial. Dan juga perlindungan sosial, ditingkatkan pengawasan terhadap kekerasan dan diskriminasi terhadap lansia. Lalu bangun kerjasama dengan LSM, ajak organisasi non-pemerintah untuk membantu menciptakan program yang mendukung kesejahteraan lansia. Langkah-langkah ini akan membantu memastikan bahwa hak-hak lansia terlindungi dan mereka bisa hidup dengan layak.